Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal ensiklik Humani Vitae yang dibuat oleh Paulus ke-6. Ensiklik ini penting dalam konteks pengaturan kehamilan. Kita akan bicara banyak soal moralitas pengaturan kehamilan. Ya, jadi Paulus 6 tahun 62 sampai 78. Beliau menggantikan Paus Yohanes 23 dengan Aggiornamentonya yang membuka Konsili Vatikan II. Situasinya adalah gereja semakin pluralis. Jadi ada yang berusaha untuk cepat memperbarui diri. Tapi juga ada bagian yang lambat, ada bagian-bagian gereja yang lambat. Nah, terkait dengan perkawinan, masalah pokok yang coba dibahas yang pada waktu menjadi fundament adalah soal moralitas dari alat-alat dan cara-cara pencegahan kehamilan. Nah, untuk mengatasi kondisi itu dalam ada pertanyaan, ada banyak diskusi, ada banyak perkembangan, maka Paus Yohanes 23 mendirikan sebuah komisi studi itu bicara soal masalah ini. Tapi komisi pecah, sehingga tidak ditemukan yang namanya kesepakatan bersama. Nah, karena berlarut lalu Paulus ke-6 mengeluarkan ensiklik Humani Vitae ini. Nah, yang paling pokok adalah pengakuan bahwa cinta kasih suami istri adalah unsur konstitutif di dalam perkawinan. Nah, cinta suami istri itu bersifat manusiawi, penuh, setia, eksklusif, dan juga subur. Ini kurang lebih struktur ensiklik. Nanti kita akan lebih pada melihat prinsip-prinsip doktriner yang penting untuk kita pelajari. Jadi meneruskan kehidupan adalah sesuatu yang penting. Karena di situ keluarga bertanggung jawab dan ambil bagian dalam kerjasama dengan Allah menjadi co-pater Allah. Nah, kelahiran itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, tapi juga ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam problem kelahiran itu. Nah, ada juga masalah yang sedang terjadi, yaitu apa? Pertambahan penduduk yang cepat dan ini menakutkan. Ada juga problem soal pemahaman baru tentang keluarga wanita dan tempatnya di masyarakat. Nilai kasih suami istri, hubungan antara hubungan seks suami istri dan kasih suami istri tersebut. Ini juga menjadi penemuan baru yang muncul. Lalu juga kecenderungan perkembangan manusia dengan akal budinya yang ingin mengontrol tubuhnya sendiri. Mengontrol setiap aspek tubuhnya dari emosi, biologi, sosial, hukum. Bahkan saya pada urusan penerusan kehidupan itu. Nah, maka muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah tidak boleh ya dinilai kembali, dilihat kembali, direvisi kembali norma-norma moral yang saat ini ada. Apalagi kalau norma-norma itu membawa kesulitan besar dan hanya diwujudkan dalam usaha yang sangat keras. Karena apa? Karena manusia juga makin sadar bahwa dia harus bertanggung jawab. Dia harus mengatur penerusan kehidupan dan juga bukan sekedar menuruti ritme tubuh manusia. Ini pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada periode itu. Nah, terkait dengan hal ini, gereja menegaskan kompetensinya dalam magisterium untuk menafsirkan hukum moral kodrati. Dasarnya adalah perutusan Petrus untuk menjadi pengajar segala bangsa
untuk menjadi penjaga dan penafsir seluruh hukum moral, baik Injili maupun yang bersifat kodrati. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi tujuan Paus Yohanes 23 membuat komisi. Meskipun tadi dikatakan juga terpecah tadi. Ensiklik ini mencoba mempelajari pandangan dan pendapat berkaitan dengan kehidupan perkawinan. Terutama juga terkait dengan bagaimana pengetahuan kehamilan yang betul itu harus dibuat. Ensiklik ini juga menyediakan bagi kuasa mengajar gereja dan beberapa bukti yang memampukan memberikan jawaban yang tepat berkaitan dengan masa ini. Jadi, komisi ini dibuat, coba masukkan bukti-bukti, penyelidikan dan sebagainya. Meskipun tadi dikatakan memang tidak ada kesimpulan karena ada perdebatan yang kuat. Ada dua kubu yang kuat di dalam komisi itu. Maka jalan tengahnya pada ensiklik ini. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip-prinsip doktrin apa yang ada di dalam ensiklik Humani Vitae ini. Yang pertama, kalau kita bicara soal kelahiran, ini bukan sekedar masalah satu segi saja. Tapi kelahiran itu pasti punya banyak segi. Ada biologi, psikologi, demografi, sosiologi, natural, duniawi, ilahi, kekekalan, dan sebagainya. Bicara soal kelahiran bukan masalah yang sederhana, tapi selalu menyangkut banyak aspek dalam kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita bicara soal perkawinan, kasih suami istri sumbernya itu apa sih sebetulnya? Sumbernya adalah Allah sendiri. Allah yang adalah kasih. Dan perkawinan itu adalah institusi yang didirikan oleh Allah dalam rencana kasih-Nya. Maka di dalam perkawinan suami istri melalui saling selah diri membangun eksklusivitas, membangun kesatuan dua pribadi yang saling menyempurnakan. Dan mereka bekerja sama dengan Allah untuk ambil bagian dalam meneruskan kehidupan. Jadi perkawinan adalah rencana kasih Allah. Di situ kasih Allah menjadi memancar dalam hidup suami istri. Nah, kasih itu juga adalah kasih yang manusiawi. Artinya dibuat dalam kehendak yang bebas, sehingga mereka pasangan makin sehati dan sejiwa, bersama-sama mencapai kebutuhan mereka sebagai manusia. Kasih itu sifatnya total, tidak ada privilege, tidak berpikir demi kepentingan diri sendiri. Kasih itu setia, eksklusif, sampai pada namanya kematian. Dan yang paling akhir, finally, kasih itu bersifat subur. Artinya apa? Membawa pada yang namanya keturunan, kelahiran yang bisa membahagiakan kasih itu sendiri. Nah, kasih menuntut kesadaran. Jadi ini konsep yang penting ya, soal responsible parenthood. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Apa itu? Secara biologis ini berarti sadar dan menghargai fungsi-fungsi seksual. Dalam kerangka emosi berarti akal budi mampu mengendalikan. Dalam rangka fisik, ekonomi, psikologi, sosial, keluarga, dipertanggungjawabkan banyak hal. Memutuskan mau punya anak tidak, mau tambah tidak. Karena tadi sekali lagi, kelahiran bukan hanya satu dimensi saja, bukan hanya biologi saja, tapi juga soal emosional, keuangan, sosial. Kalau anak sudah 5, apakah mau tambahan lagi? Ini pertanyaan yang penting di dalam
responsible parenthood, keluarga bertanggung jawab. Jadi kalau kita ngomong keluarga berencana, itu sebenarnya responsible parenthood. Jangan sampai hanya sekedar lalu jatuh pada alat-alat kontrasepsi atau pengaturan kehamilan. Ini masalah. Jadi KB itu sebenarnya responsible parenthood, tapi sekarang ini jatuh pada yang namanya pengaturan kehamilan saja, alat-alat saja. Nah, secara kodrati hubungan seksual itu luhur, berharga, dan hubungan seksual itu tetap sah meskipun tidak subur. Nah, dalam konteks ini, kehidupan baru bukan hasil dari setiap hubungan seksual. Jadi tidak setiap hubungan seksual itu membawa pada kelahiran kehidupan baru. Tapi ini secara kodrati, setiap hubungan seksual suami istri haruslah ada dalam hubungannya dengan kelahiran manusia baru. Hanya kalau ini ada, maka ini menjadi baik secara kodrati. Karena dari kodratnya, hubungan seksual suami istri terarah pada yang namanya kelahiran. Atau dalam bahasa yang biasa kita pelajari, bersifat open to life. Nah, perkawinan sendiri sekaligus bersifat unitis dan prokreatif. Termasuk dalam hal ini hubungan seksual suami istri itu akan membawa pada unisi, kesatuan, dan juga prokreasi. Kenapa disebut sebagai perkawinan bersifat unitis dan prokreatif? Karena dasarnya adalah kodrat fundamental dari tindakan seksual suami istri, yang selain betul-betul dalam hubungan seksual itu mereka menyatu menjadi satu daging, tapi juga membawa pada yang namanya konsekuensi berikutnya, yaitu apa? Kelahiran baru. Nah, oleh karena itu hubungan seksual itu perlu dibuat dalam kerangka kebebasan dan kasih. Hubungan seksual yang dipasangkan kepada pasangan tanpa memperhatikan kondisi atau kehendak personal atau rasional pasangan bukan tindakan kasih yang sejati. Justru itu melawan tatanan dalam relasi intim suami istri. Maka hubungan seksual suami istri itu harus digunakan, dipakai, dilakukan dalam keutuhan, bukan menafikan salah satu bagiannya, yaitu apa? Rencana Allah dan kehendaknya yang kudus. Jadi misalkan orang berhubungan seksual tapi tidak mau menghendaki terjadi yang namanya keturunan, ini melawan rencana Allah dan kehendak Allah yang kudus. Karena pada dasarnya hubungan seksual harus bersifat secara kodrati bersifat open to life. Pembatasan terhadap kodrat dari hubungan seksual ini bentuk dari pelanggaran manusia atas perannya sebagai minister of life. Jadi kita harus ingat bahwa manusia itu bukan pemilik kehidupan. Bukan. Tubuh kita itu milik Allah. Kita tidak bisa membuat tubuh kita. Kita hanya pelayan dari kehidupan. Maka pemilik kehidupan sebenarnya adalah Allah sendiri. Termasuk juga alat seksual itu milik Allah. Dikehendaki oleh Allah. Dipakai untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Untuk meneruskan kehidupan baru. Nah, terkait dengan hal itu, maka semua penghentian langsung kelahiran yang sedang dimulai, aborsi langsung, bahkan karena alasan terapeutik, bukanlah cara untuk mengatur jumlah anak. Maka aborsi dilarang oleh gereja. Juga sterilisasi, permanen atau kontemporer atau temporer, ini juga menjadi tidak bermoral. Ataupun juga tindakan-tindakan sebelum, sedang, atau setelah hubungan seksual yang dibuat untuk mencegah prokreasi, baik sebagai sarana maupun tujuan. Ini juga tidak bermoral. Lalu hubungan seksual yang bersifat kontraseptif dengan pikiran bahwa
ya lebih baik saya kontraseptif, kejahatannya lebih kecil daripada saya nanti menggugurkan, aborsi. Misalkan kejahatannya besar. Di sini konsep minus malum tidak berlaku. Karena ini kodrat. Ini soal hukum kodrat. Nah, tetapi gereja juga mengizinkan yang namanya sarana terapeutik. Apa itu? Jadi bisa kan, dari contohnya konkret. Seorang ibu mengalami kanker rahim. Rahimnya harus diangkat. Kalau tidak diangkat maka bisa mati. Kanker bisa menyebar kemana-mana. Tapi dampaknya adalah si ibu itu tidak lagi bisa mengandung, tidak bisa hamil lagi. Nah, ini dibenarkan bahwa tindakan terapeutik menyembuhkan itu berakibat pada ketidakmampuan ibu untuk meneruskan kehidupan, melahirkan dan sebagainya. Ini bermoral. Beda kasusnya dengan aborsi terapeutik, gimana? Contohnya misalkan seorang ibu sakit jantung, dia hamil. Nah, dikatakan bahwa kehamilan itu bisa membahayakan jantungnya. Lalu dengan kata-kata demi terapi, lalu anaknya digugurkan, kandungannya digugurkan. Ini bukan terapi. Karena yang namanya terapi itu membuat penyakitnya sembuh. Meskipun diaborsi tadi, ya tetap jantung tetap jantungnya bermasalah, tidak sembuh-sembuh. Ini artinya bukan terapi. Maka gereja menolak aborsi terapeutik, tetapi mengizinkan kalau dari sebuah terapi itu akhirnya terjadi bahwa seorang perempuan, seorang ibu tidak bisa lagi mengandung. Nah, gereja juga mengizinkan penggunaan masa tidak subur. Artinya apa? Kita diakui bahwa manusia itu punya akal budi, ya. Untuk mengatur tubuhnya, mengatur dirinya, iya. Tetapi semuanya dibuat dalam kerangka realitas hukum yang ditetapkan oleh Allah. Apa itu? Hukum kodrat. Maka gereja mengizinkan suami istri memakai masa tidak subur. Untuk apa? Untuk mengendalikan kehamilan. Artinya orang suami istri boleh berhubungan seksual pada saat tidak subur, dengan konsekuensi bahwa lalu tidak terjadi kehidupan baru. Dan itu sah, bermoral. Nah, gereja tidak mengizinkan penggunaan sarana yang secara langsung mencegah pembuahan. Bahkan kalaupun itu dipandang sebagai alasan yang tampaknya benar dan serius, tapi gereja tidak mengizinkan karena ini dari kodratnya. Setiap hubungan seksual terarah kepada yang namanya kelahiran baru atau bersifat open to life. Tentu tidak setiap hubungan seksual itu nanti melahirkan, berkonsekuensi pada kelahiran baru, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa gereja mengizinkan suami istri hanya berhubungan seksual pada masa tidak subur saja demi membatasi kelahiran baru. Tetapi kalau hal ini diputuskan sebelum menikah supaya tidak punya anak, maka perkawinannya tidak sah. Karena dia lalu menghindari, melawan, mengingkari salah satu kodrat tujuan dari perkawinan, yaitu prokreasi. Nah,
Metode pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial ditentang oleh gereja. Karena apa? Ini membuka ketidaksetiaan dan perendahan standar moral. Anda bisa bayangkan ketika seorang pria itu di vasektomi, ketika dia nanti misalkan selingkuh, dia bisa selingkuh dengan siapapun dan tidak akan ada jejaknya. Terbuka banyak kemungkinan. Sementara itu bagi wanita, ini posisi yang dibahayakan, direndahkan. Pria akan melihat wanita sekedar sebagai barang, pemuas nafsu kebutuhan. Bahkan jika metode ini jatuh pada penguasa yang tidak begitu memperhatikan hukum moral, ini akan menjadi bahaya yang begitu besar dalam kerangka moralitas dan juga hukum kodrat. Jadi kalau orang misalkan pakai pengaturan kehamilan artifisial, lalu hamil, apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya tidak mengendaki kehamilan ini. Ini kebobolan. Saya mau aborsi. Saya mau gugurkan kandungan ini. Ini konsekuensi berikutnya. Karena memang dia tidak menghendaki. Jadi, kalau sampai gereja mengizinkan penggunaan alat-alat kontrasepsi, ya ini akan membuat dampak yang besar. Lalu berikutnya akan loss. Aborsi kayaknya akan menjadi loss, akan terjadi dan kuat. Maka gereja menolak penggunaan alat-alat pengaturan kehamilan artifisial, karena dengan begitu akan mendorong orang untuk membuka pikiran orang untuk kalau terjadi kegagalan dari metode-metode itu untuk melakukan aborsi atau pengguguran. Nah, soal keterbatasan daya, manusia punya keterbatasan dalam menguasai tubuhnya. Tentu sekali lagi kita harus ingat, standarnya adalah standar Allah, di mana Tuhan Allah adalah pemilik dari tubuh ini. Kita ini hanya pelayan kehidupan. Maka kita boleh mengatur tubuh kita, tetapi tetap dalam konteks standar hukum kodrat yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Memang ini harus disadari bahwa ajaran gereja ini tidak gampang, tidak mudah. Tapi gereja memang menyadari dirinya sebagai tanda perbantahan. Tapi sekali lagi harus diingat, apa yang diajarkan oleh gereja, hukum ini bukan dari dirinya sendiri, bukan dari gereja sendiri. Tetapi gereja hanya menjaga dan menafsir saja dari hukum kodrati yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Baik, jadi kira-kira bagian ini cukup jelas. Jadi intinya adalah gereja mengizinkan penggunaan metode pengaturan kehamilan yang menggunakan masa-masa tidak subur, di mana suami melakukan hubungan seksual dan tidak akan terjadi namanya kelahiran. Akan tetapi tidak boleh penggunaan itu dikehendaki menjadi tujuan sebelum pernikahan terjadi. Karena dia tidak mau punya anak. Karena tidak mau punya anak, dia sudah melawan tujuan dari perkawinan. Dan gereja menolak dengan tegas penggunaan alat-alat pengaturan kehamilan yang bersifat artifisial. Tentu kerangkanya adalah yang namanya responsible parenthood. Bagaimana Pak Sutri, pasangan suami istri bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Terima kasih. Jangan lupa membaca dokumen yang asli. Selamat belajar.